Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Radio SK 104,3 FM Pangkal Pinang dan pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Timah serta jemaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat untuk menimba ilmu pada bulan suci Ramadan ini. Tak lupa sholawat beriringan salam juga tercurahkan kepada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Baiklah para pemirsa sekalian, bahagia sekali pada kesempatan kali ini saya Aisyah dapat membersamai Anda tentunya di acara Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Pangkal Pinang yang bekerja sama dengan Radio SK Pangkal Pinang dan Bank Sumsel Babel Syariah. Edisi kali ini Sabtu 15 Maret tahun 2025 bertepatan dengan hari ke-15 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Sambil menantikan waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan materi dari narasumber yang alhamdulillah sore ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Haji Izzuddin Zain SAG. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ustadz? Baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aisyah juga baik? Ya, alhamdulillah Ustadz baik. Baik Ustadz, tema kita sore ini ialah keutamaan infak dan sodakoh di bulan Ramadan ya Ustadz. Baiklah, tanpa berlama lagi, kurang lebih dari 10 menit ke depan waktunya Ustadz, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ustadz Haji Izzuddin Zain SAG. Kepada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih Yunda Aisyah. Mudah-mudahan seperti Aisyah istrinya Nabi. Amin. Alhamdulillah para pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa Masjid Agung Kubah Timah, sore hari ini alhamdulillah kita masih diberi Allah anugerah masih mampu menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan anugerah ini tidak sampai hanya di beberapa hari tapi sampai akhir Ramadan dan pada akhir Ramadan berikutnya. Saudara-saudaraku, para penggemar Kubah Timah, Allah telah berfirman yang ayat ini cukup populer di kalangan para dai tentang sedekah infak. Karena infak dengan sedekah itu secara definitif mirip-mirip. Infak itu juga memberikan apa yang dipunyai dari Allah, rizki kepada orang yang membutuhkan. Sedekah juga sifatnya berbagi rizki kepada orang lain. Cuma kalau infak, nafkah itu dari kata nafkah. Kalau sedekah dari kata sedekah. Sedekah itu artinya jujur. Nafkah itu nafkah. Makanya kalau infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah, ada infak mubah, ada infak haram. Seperti suami memberi infak pada istri wajib, pada anak wajib. Maka kalau laki-laki pengen kawin, kok nggak siap memberi infak nafkah pada keluarga, nggak boleh kawin.
Haram itu kawin tapi niat jadi pengangguran. Nggak boleh. Nah, bahkan sampai di dalam hadis Qurratul Uyun itu Nabi mengatakan ada orang nikah pengen balas dendam pada mertua, pengen morotin hartanya mertua, itu nikahnya juga batal, haram. Jadi kalau jadi laki-laki itu memang harus jadi Superman. Jadi Superman, jangan males man. Makanya Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu afdalu minal mu'min ad-dha'if. Orang mukmin yang diberi kemampuan termasuk kemampuan ekonomi untuk memberikan nafkah, infak, sedekah itu lebih dicintai Allah dan lebih utama daripada mukmin yang lemah, pengangguran, males. Makanya pemirsa-pemirsa yang masih bujangan, jomblo-jomblo, jangan berani nikah kalau Anda nggak siap bekerja memberikan nafkah. Karena itu wajib. Nah kalau infak yang bentuknya untuk membantu anak yatim piatu, membantu fakir miskin, itu sama dengan sedekah, hukumnya sunnah. Kalau memberikan kepada orang yang tidak begitu butuh, ya karena kawan dekat aja dah, atau sama pacar, sebetulnya tidak butuh tapi ngasih duit, infak itu boleh-boleh saja. Ya. Lah yang ke haram itu kalau memberikan infak tapi tujuannya untuk maksiat. Ada kawanmu tukang mabuk, udah berapa botol coy? Nah, baru 1 botol nih, kasih duit no, beli lagi. Nah, itu infak tapi haram. Nah, ayat Allah itu tentang itu sangat masyhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang berkaitan dengan Ramadan di garis bawah adalah di situ Allah berfirman wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Termasuk yang dikehendaki Allah adalah hadirnya bulan Ramadan. Maka jangan khawatir kalau sudah Allah menghendaki bulan Ramadan itu bulan yang indah, bulan yang istimewa, pasti lipatannya tidak sekedar lipatan 100, 200, bisa beratus-ratus bahkan 700 kali lipat lebih. Karena Nabi juga bersabda ketika ditanya oleh Anas bin Malik, ya Rasulullah, ma afdalus shadaqah? Ya Rasul, sedekah apa yang paling baik? Qala jawab Rasulullah, afdalus sedekah fi Ramadan. Sedekah paling baik adalah di bulan Ramadan. Ada lagi hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah mengatakan naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, maka tidur tok itu loh ibadah. Makanya itu nilai Ramadan paling minimalis. Tidur. Karena orang tidur ini manfaatnya tidak melakukan maksiat. Juga tidak gunjing orang. Karena orang tidur itu kalau dia ngigau ngomong apa saja tidak boleh dinilai. Malaikat aja nggak nyatet apalagi kita percaya. Yang percaya igauan orang tidur itu berarti lebih bodoh daripada yang tidur. Karena malaikat bilang rufi al-qalam an salasin. Allah itu tidak pernah mencatat pada 3 orang. Yang satu an-nasi, orang yang lupa. 2 as-sabi, anak kecil.
Yang ketiga an-naim, orang yang tidur alias gak sadar, diantaranya termasuk pingsan. Nah, termasuk lagi gak sadar majnun. Nah, maka jangan suka ngolok orang gile, yang ngolok lebih gile. Karena orang gile gak ada catatannya, gak ada. Apalagi orang-orang yang di luaran yang suka seneng togel itu kadang berguru sama orang tidur tuh. Itu kan aneh, malaikat ada gak nyatet, dia malah nyatet. Nomor 2, wasumtuhu tasbih. Bulan Ramadan orang puasa diem tok nggak banyak ngomong, itu dihitung sama dengan muter tasbih, baca tasbih. Coba. Loh kalau Anda diem dari zuhur sampai asar berapa jam? Coba kalau Anda tasbih berapa jam itu? Kuat enggak? Enggak kuat, cukup kita ringan diem. Makanya ibu-ibu bulan puasa itu jangan banyak ngomong. Kalau ada barang ngomong, nah isyarat tasbih. Wasumtuhu tasbih. Wa dzanbuhu maghfur. Dosanya orang yang puasa bulan Ramadan itu dihapus oleh Allah. Dengan catatan puasanya ikhlas karena Allah, bukan karena pacar. Nah. Yang berikutnya wa amaluhu mudha'afun. Amalnya orang puasa itu dilipat gandakan. Termasuk amal adalah infak dan sedekah. Nah. Maka kesempatan kita ini istilah berpacu gitu, kalau di TV ada berpacu dalam melodi. Nah, kalau kita ini berpacu dalam bulan Ramadan. Saudara-saudaraku, jamaah Masjid Kubah Timah, Rasulullah juga bersabda, man saqqa as-saima fi Ramadan, saqahullahu min haudi syurbatan la yadhma'u ba'dahu abadan. Nah, siapa memberi minum, ini kan termasuk sedekah. Memberi minum kepada orang yang berpuasa. Makna orang berpuasa itu jangan dimaknani selalu waktu berbuka. Jangan dimaknain ketika dia waktu belum berbuka. Tapi 1 hari penuh itu juga orang berpuasa. Orang tarawih rata-rata berpuasa. Artinya sedekah itu jangan dibatasi hanya waktu pagi, siang, sore saja. Termasuk malam. Kepada orang tarawih itu juga sedekah kepada orang puasa. Memberi minum saja, kata Rasul, kalau bisa memberi minum nanti oleh Allah akan diberi minum dari telagaku, telaga Kausar. Padahal siapa minum seteguk dari telaga Kausar tidak akan pernah haus selamanya. Coba itu kalau sekarang ada gitu, aqua nggak laku. Yang kedua, Rasulullah mengatakan ada 2 ini hadisnya. Yang pertama, man fattara shaiman kana lahu mislu ajri shaib wala yankusu. Kata Nabi, siapa memberikan buka puasa. Nah, kalau ini sasarannya memang buka puasa kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa itu, yang diberi itu. Wala yang kusu, tapi Allah tidak mengurangi pahala yang berpuasa, tetap. Tapi kita juga dapat bagian. Subhanallah. Maka tiap hari, siapa yang masih buka puasa di Kubah Timah ini untuk orang berpuasa, subhanallah. Seluruh yang berbuka puasa, itu juga pahalanya didobelkan oleh Allah, diberikan kepada orang yang memberikan buka puasa sedekah. Maka rajinlah sedekah untuk buka puasa. Nah, yang lebih hebat hadis satunya ini, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda begini, man fattara shaiman min kasbin halalin. Nah, ini ada penegasannya, min kasbin halalin
Sallat alaihi al-malaikah kulla lailatin fi Ramadan. Wa safahahu Jibril alaihi salam Lailatul Qadri. Mudah-mudahan kita termasuk. Siapa memberikan buka puasa pada orang yang berpuasa tapi dari hasil jerih payah yang halal. Yang diberikan buka puasanya hasil dari halal, bukan hasil togel, bukan hasil judi online, bukan hasil malak, bukan hasil nyatut, bukan hasil malak, bukan hasil korupsi. Hati-hati, Kubatiman rima buka puasa hasil korupsi. Min kasbin halalin. Maka selama dia masih mau memberikan buka puasa dengan hasil yang halal, tiap malam Ramadan itu semua malaikat memohonkan ampun untuk dirinya. Salah itu kalau bahasa Arab, kalau dari Allah memberi rahmat maknanya. Tapi kalau malaikat memohonkan ampun. Tapi kalau dari manusia mendoakan mendapat rahmat. Makanya ada innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu makna bersolawat di situ bukan berarti Allah baca solawat, tidak. Allah memberikan rahmat yang malaikat memohonkan ampun. Itu dimohonkan ampun oleh malaikat tiap malam selama bulan Ramadan. Coba. Kita mohon ampun tiap hari aja enggak cukup kan? Ini dibantu oleh para malaikat semua. Nah, yang lebih hebat, yang rajin memberikan buka puasa dengan hasil yang halal, ikhlas, nanti pas turunnya Lailatul Qadar diajak salaman oleh malaikat Jibril. Siapa yang salaman dengan malaikat Jibril itu pertanda matinya husnul khotimah. Nah, ada yang nanya, Pak Kiai, apa cirinya orang itu malamnya disalami malaikat Jibril? Pernah tahu? Belum. Oh, belum. Diterangkan di dalam di dalam hadis Rasulullah menerangkan orang itu kalau malamnya disalami malaikat Jibril, begitu bangun pagi, telapak tangannya wangi, tanpa diberi minyak wangi. Dan wangi itu akan terus gak hilang sampai waktu duha. Itu berarti malamnya disalami malaikat Jibril. Maka mari kita koreksi, yang senang sedekah, buka puasa, infak, tiap pagi malamnya dicium tangannya. Nah, kalau wangi berarti tadi malam disalami malaikat Jibril. Untuk sementara itu ada yang ditanya kira-kira yang lain? Baiklah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Eski, pemirsa dan jamaah Masjid Qubatimah yang berbahagia. Demikian tadi telah kita dengarkan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Haji Izzuddin Zain SAG. Beliau ini berasal dari Pondok Pesantren Bumi Damai Ashifa, betul Ustadz? Nah, tadi kita sudah sama-sama mendengar pembahasan tentang keutamaan infak dan sodakoh di bulan Ramadan. Oke Ustadz, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab Ustadz. Nah, kami juga mempersilahkan untuk para pendengar yang ingin bertanya lewat WhatsApp di nomor 082374726332, 082374726332. Kita persilahkan. Untuk sementara kita cek dulu apakah ada pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan dari kapan tahu ya Ustadz. Boleh. Baiklah para pemirsa, akan saya buka. Oke Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan dari Ibu Yanti di Tuatunu. Kata Ibu Yanti, Assalamualaikum Ustadz, saya Yanti di Tuatunu mau bertanya Ustadz. Saya dengar bahwa bersedekah yang paling utama adalah ke keluarga. Apakah benar seperti itu Ustadz? Apakah kita harus mendahulukan keluarga dalam sedekah? Terima kasih Ustadz. Ya. Berikutnya langsung aja. Baiklah, pertanyaan yang kedua.
Assalamualaikum Ustadz, zaman sekarang banyak orang bersedekah tapi direkam dan diposting di media sosial. Apakah itu termasuk ria dan mengurangi pahala sedekahnya Ustadz? Makasih atas Ya. jawaban dari Rudi di Kejora. Dan yang terakhir, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana biar kita bisa menjadi orang yang ikhlas ketika bersedekah dari Bunda Ira di Pangkal Pinang? Sekian Ustadz. Baik, Bunda Yati, apakah benar sedekah itu lebih baik ke kerabat dulu? Benar. Dan Rasulullah banyak hadisnya, kalau kita sedekah itu dahulukan yang masih ada hubungan kerabat. Tapi tentunya kalau kerabat betul-betul yang tidak mampu dan membutuhkan. Nah kalau kerabatnya sultan semua ya jangan. Yang kerabatnya yang dikategorikan tidak mampu. Tetapi kalau zakat ini yang harus hati-hati. Zakat pun yang baik diberikan kepada kerabat yang kategori fakir miskin. Tetapi yang tidak ada hubungan langsung. Anak ke atas, ayah ke bawah. Karena hubungan langsung ayah ke atas, anak ke bawah, ini hubungan tanggung jawab. Orang tua punya tanggung jawab terhadap anak. Anak punya tanggung jawab terhadap orang tua. Maka kalau misalnya punya kakek walaupun miskin, tidak boleh si cucu atau anak memberikan zakat kepada beliau. Yang memberinya boleh apa? Sedekah. Nah, sebagai kalau itu nggak usah sedekah lagi, memang tanggung jawab seorang anak dan seorang cucu. Tapi kalau sudah arahnya tidak langsung, seperti sepupu, seperti ponakan, seperti paman, yang memang kategori perlu dibantu, boleh itu ke sana disalurkannya. Nah, karena zakat itu ya bagian kan disalurkan mustahik itu ya bagian dari sedekah. Itu Mbak Yati kira-kira jawabannya. Berarti kalau begitu zakat disalurkan lewat masjid dengan langsung diberikan kepada saudara yang miskin itu lebih baik langsung. Kalau memang betul-betul masih ada kerabat yang miskin. Yang kedua, tadi dari Bang Rudi. Iya. Apa betul riya memosting-posting itu mengakibatkan pahala sedekahnya hilang? Iya betul. Kembali lagi, Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal apapun itu tergantung dari niat. Ya. Kalau niatnya itu memang untuk supaya orang tahu, nih loh kita lagi ada kegiatan bagus. Ayo coba subscribe, like, share. Nah, itu kan memang tujuannya untuk mencari pendukung. Nah, kalau itu memang riya. Karena Nabi juga mengatakan sittatun tukhbitul a'mal. Ada 6 yang bisa menghancurkan pahala amal. Salah satunya adalah ar-riya. Pamer. Jadi pamer itu dibalik pamer ada orang supaya apa namanya itu kalau istilah sosmed itu yang terkenal itu loh viral. Iya viral. Supaya orang nanti memuji dia, supaya dianggap kegiatannya hebat. Iya. Itu bagian dari riya. Pamer. Maka amal itu kalau dipamerkan, tek langsung hilang pahalanya. Kecuali kalau misalnya dia bentuk tanggung jawab sebagai laporan. Ya nggak usah diposting, cukup dipoto saja. Kan laporan tidak perlu harus diposting. Iya betul. Nah, dipoto saja sebagai untuk bentuk laporan. Kalau itu enggak masalah, karena memang itu bagian dari kewajiban dia tanggung jawab untuk melaporkan. Ya. Tapi kalau sudah tujuannya tadi itu supaya terkenal, supaya akhirnya subscribernya banyak, ya, netizennya banyak, pengikutnya banyak, followernya banyak,
itu bagian dari pekerjaan dan itu riya. Dapatnya ya hanya dunia saja. Maka lihat YouTuber itu kan bagi HP, bagi apa, tapi kan suruh follow. Ya. Ada tujuannya itu, berarti niatnya kan memang untuk Dunia. meninggikan pendapatan, penghasilan. Ya. Karena penghasilan YouTube berapa kan dari follower. Iya betul. Ya itu dapatnya ya itu cok. Nabi pernah mengingatkan, sebelum Nabi ada Quran juga ini. Di dalam surat Asy-Syura itu. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma fil akhirati min nasib. Siapa niat sesuatu tujuannya akhirat. Nah, tujuannya Nabi, Rasul, Allah, akhirat. Maka akan ditambah oleh Allah, ditambah. Nilai, mungkin rezekinya tetap itu, tapi nilai keberkahannya bertambah. Bisa jadi nominalnya yang ditambah oleh Allah. Iya. Itu terserah prerogatif Allah. Yang jelas bertambah berkah. Tapi wa may yurid harsad dunya, siapa melakukan apapun, nanam apapun tujuannya karena dunia, pengen hasil yang melimpah, pengen tambah pendapatan, pengen supaya dipuji orang, pengen terkenal viral, yu'tihi minha, diberi oleh Allah. Hasil itu tujuannya. Tapi ingat, wa ma fil akhirati min nasib. Di akhirat dia enggak dapat apa-apa. Oh iya. Itu bahayanya riya. Maka kalau amal itu kan Nabi bilang, la hasada illa fisnatain. Boleh kita ingin kecuali hanya dua orang. Hasud maksudnya di situ tomak, pengen sangat, itu boleh. Iri dua orang. Salah satunya apa? Man a'tahullahu malan. Siapa yang diberi Allah harta, kemudian fayunfikuhu biyaminihi wa la ya'rifu shimalu. Dia beri tangan kanan, yang kiri tidak tahu. Tidak tahu. Oh, nah itu yang terbaik. Jadi tidak usah ngomong-ngomong. Kadang dicatat di masjid aja nggak ngaku. Dari siapa Pak? Hamba Allah. Tapi di luar sama temannya cerita. Untung aku tadi bantu masjidku telah terima. Kalau tidak bantu tidak buka orang-orang. Padahal tadi di Kubah nulisnya hamba Allah. Itu iriya juga. Nah, yang terakhir dari Bunda Ira. Bunda Ira. Pertanyaannya bagaimana caranya ikhlas sedekah? Ya betul Ustaz. Dilatih berulang-ulang. Gambarannya apa? Kalau orang ikhlas beneran itu memang langsung susah. Imam Ghazali menggambarkan orang ikhlas itu kayak buang hajat. Orang buang hajat begitu hilang apa ada pengen balik? Enggak ada. Ikhlas banget, plong Ya, gitu betul, ya. iya, Tapi untuk orang beramal langsung begitu tidak bisa. Nah, gimana caranya tajribah? Harus diulang-ulang sampai merasa tidak lagi cari sesuatu. Contohnya yang ditiru apa? Anak latihan pengen naik sepeda. Ketika dia naik sepeda pertama kali punya tujuan. Tujuan apa? Kalau naik ke sekolah biar enak, nggak jalan, tujuannya macam-macam. Ya jatuh bangun namanya berlatih. Tapi begitu sudah bisa, dia nggak punya lagi keinginan naik sepeda harus ke sekolah tok kan. Nah, pokoknya sudah bisa naik sepeda ya sudah, lupa keinginan yang dulu. Ya betul Ustaz. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak bisa hanya sekali, tapi harus berulang-ulang sampai hilang rasa duniawinya. Nah, gitu. Ngelayanin suami itu loh. Kadang-kadang masih tidak ikhlas kok. Apalagi uang belanjanya telat. Tapi kalau dia melatih, sadar, memang ini kewajiban saya, apapun yang terjadi Allah sandaran saya. Lama-lama diberi belanja banyak atau tidak pun tetap
ikhlas memasak Iya, betul. sesuai kemampuannya. Ya, itu kira-kira masih ada waktu. Baiklah, terima kasih Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Barangkali Ustadz ingin menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah kita bincangkan pada Hikmah Senja kali ini. Saya persilahkan, mumpung Ya. ada masih sedikit waktu. Ada quotes ini. Sedekah infak bukan keterpaksaan, bukan gaya hidup. Tapi sedekah infak adalah perintah dari Allah dan Rasulullah. Siapa yang mendahulukan Allah Rasulullah, pasti semua akan ditanggung Allah Rasulullah. Siapa sedekah infak hanya sebagai gaya hidup, hanya sebagai perlente, hanya sebagai pengen dunia, maka dia nggak dapat apa-apa di akhirat nanti dan di alam kubur. Itu kesimpulannya. Dan Ramadan adalah waktu dan tempat media untuk belajar ikhlas, belajar sedekah yang sesungguhnya. Baiklah, sahabat Eski dan jamaah Masjid Qubatimah yang berbahagia, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Ustadz Haji Izzuddin Zain SAG, yang telah menyampaikan materi tentang keutamaan infak dan sedekah di bulan Ramadan. Terima kasih juga kita sampaikan untuk jamaah serta sahabat Eski yang telah menyimak acara Hikmah Senja hari ini. Dan sedikit informasi bahwasanya acara Hikmah Senja akan hadir setiap sore menjelang waktu berbuka puasa selama bulan Ramadan. Langsung dari Masjid Qubatimah Kota Pangkal Pinang dan disiarkan melalui Radio Eski Pangkal Pinang, YouTube Eski TV, media Suluk Kolbu, dan Facebook Masjid Agung Qubatimah. Selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Andi Saputra. Sebelum ditutup, saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله
أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين
الظالمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.